Nah, eh, lalu yang memberi pelajaran ini ternyata dia menghadapi sesuatu, ya, yaitu persoalan tentang duri dalam dagingnya Paulus. Ini adalah sesuatu yang akhirnya men-trigger dia membuat sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ini. Karena ada pewahyuan tentang duri dalam daging Paulus. Ini ya, bagian yang unik tentang Rasul Paulus dan misteri itu adalah duri dalam dagingnya. Ya, ternyata memang hal itu tertulis dalam kitab suci. Jadi duri dalam daging itu tertulis dalam kitab suci. Ya, yang mencengangkan arti bagian ini sebetulnya sudah begitu jelas, ya. Namun secara historis telah disalahpahami dan disalah tafsirkan. Nah, jadi soal a thorn in the flesh, duri dalam daging, pembelajaran dari 2 Korintus itu, ya, ini adalah sebuah misteri karena sebetulnya pada ayat berikutnya sangat jelas sekali pengertiannya, tetapi dimaknai secara aneh oleh banyak teolog dan ahli-ahli sejarah gereja gitu ya, dimaknai secara uh, uh, salah tafsir gitu ya. Nah, jadi bertahun-tahun yang lampau, seorang yang bernama David Hesketh berbagi dengan saya arti sesungguhnya dari durinya Paulus itu, duri dalam dagingnya Paulus itu. Saat saya tiba-tiba berkhotbah tentang hal itu, sebuah terobosan Roh Kudus yang dahsyat dan penuh kuasa itu berlangsung dalam mujizat dan kesembuhan. Jadi waktu dia coba mengkhotbahkan apa yang mereka perbincangkan bersama tentang duri dalam daging itu, ketika tahu rahasianya dari hasil diskusi dengan David Hesketh ini, maka Dr. Child itu coba mengkhotbahkan, ternyata terjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang penuh kuasa ya dalam ibadah itu. Ada mujizat, ada kesembuhan ya. Nah, selanjutnya inilah berita yang akan saya khotbahkan terus-menerus, kata Dr. Child ya. Akan dia khotbahkan terus-menerus di berbagai tempat. Mengapa? Karena setelah dia lakukan, ratusan mujizat-mujizat dan kesembuhan yang luar biasa telah terjadi. Nah, ketika berita ini menjamah hati orang-orang yang berkebutuhan. Jadi, waktu dia sampaikan, hati-hati yang berkebutuhan, jiwa-jiwa yang berkebutuhan untuk kesembuhan, untuk kelepasan, ternyata mereka terjamah ya, karena berita yang dikumpulkan itu. Ya, Dr. Child menyaksikan pelepasan-pelepasan dan terobosan-terobosan sesuai dengan pernyataan dari firman Tuhan. Jadi terjadi sesuatu yang dahsyat pada pelayanannya ya. Nah, saat Dr. Child berpikir waktu sebelumnya bagaimana bisa mempersiapkan seri kesembuhan ilahi, ternyata dengan kebenaran yang dinyatakan Rasul Paulus ini tentang duri dalam dagingnya, akhirnya dia dapat menyusun buku seri kesembuhan ilahi itu. Ini adalah pewahyuan yang powerful bagi setiap pemercaya untuk dapat menerapkannya. Jadi Dr. Fred Childs akhirnya bisa menyusun pelajaran yang telah kita pelajari bersama sampai pelajaran ke-10 dan kita sedang masuki pelajaran terakhir, pelajaran ke-11 ya, saudara-saudara. Nah, awalnya dia itu memikirkan bagaimana memilah kebenaran itu dalam kebingungan karena banyak tafsiran tentang duri dalam daging. Jadi dia memilah-milahnya dalam kebingungan mulanya. Bertahun-tahun telah terjadi debat di antara para ahli kitab suci berkaitan dengan duri dalam daging Paulus. Nah, setiap orang agaknya punya pendapat dan fokus yang berbeda-beda terhadap rujukan kitab suci yang bervariasi untuk mendukung pandangan-pandangannya. Namun kebanyakan asumsi, kebanyakan teori, dan penjelasan mereka berpusat pada hal-hal di bawah ini. Jadi apa sih yang dimaksud duri dalam daging? Ada 3 hal yang diungkapkan. Yang pertama adalah, 1, beberapa orang mengatakan bahwa Paulus menderita penglihatan yang buruk, matanya rabun, atau ada penyakit pada matanya. Ini duri dalam daging Paulus. Menurut penafsiran yang pertama ya, duri dalam daging Paulus itu adalah matanya yang rabun, sehingga dia kalau mau jalan dan sekali kemanapun
dia harus ada yang menuntun gitu paling tidak ya. Mungkin kerabunannya disebabkan karena penglihatan pertemuan dengan Yesua yang menyebabkan dia terjatuh dan sejak itu mengalami kekurangan penglihatan gitu ya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa hidungnya besar dan tubuhnya bongkok. Jadi jelek sekali rupanya Rasul Paulus itu ya. Jadi seperti ini, hidungnya besar ya dan dia juga bongkok gitu ya. Jadi ini jelek sekali rupanya ya. Yang lain lagi mengklaim bahwa ia tidak dapat mengampuni, ini salah ya, mengampuni dirinya sendiri sebab ia adalah penganiaya gereja. Jadi menganggap dirinya itu sebagai rasul yang sebetulnya nggak layak. Saya ini terus-menerus menyatakan dirinya itu, dan itu adalah duri dalam dagingnya karena dia rasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia kok dipilih Tuhan juga gitu ya. Jadi dia belum bisa berberes dengan dirinya sendiri karena dia adalah penganiaya gereja. Dia pengennya ya bekerja sekuat tenaga untuk bisa berlayak begitu ya. Ini dia ya belum bisa mengampuni dirinya sendiri. Nah, namun tidak satupun dari semuanya itu, bahkan bukan pula spekulasi-spekulasi lainnya. Nah, jadi nggak ada satupun yang benar dari semuanya itu ya. Bahkan dari semuanya itu benar, ini kurang kata beneran, tidak satupun dari semuanya itu benar. Bahkan bukan pula spekulasi-spekulasi lainnya ya. Jadi tidak ada satupun dari semuanya itu yang benar. Bahkan bukan pula spekulasi-spekulasi lainnya. Orang mengatakan apa yang lainnya? Misalnya yang lainnya mengatakan dia itu kakinya timpang atau dia itu suaranya jelek gitu ya, itu spekulasi-spekulasi lainnya ya. Dan bahaya dalam asumsi-asumsi di atas ini adalah kecenderungan mempersepsi duri Paulus sebagai ketidakmampuannya. Sebagai apa, saudara? Ketidakmampuannya untuk menerima kesembuhan yang ia perlukan. Jadi durinya Paulus ini kesimpulannya kalau 1, 2 semacam 3 ini adalah ketidakmampuannya untuk menerima kesembuhan yang ia perlukan. Padahal kan Paulus kalau memang ini penyakit, dia perlu kesembuhan kan untuk jadi orang yang efektif memberitakan Injil, dia perlu kesembuhan kan. Nah jadi akhirnya persepsinya adalah ada ketidakmampuan Paulus untuk menerima kesembuhan yang dia perlukan. Nah kita menyimpulkan bahwa ia memang seharusnya hidup dengan hal itu. Jadi ketika kita percaya pada asumsi-asumsi semacam ini, kita turut menyimpulkan bahwa Paulus memang seharusnya hidup dengan cara seperti itu. Ya udah, duri dalam daging itu adalah bebannya Paulus, itu adalah salibnya Paulus gitu. Sebetulnya ini adalah kesimpulan yang salah ya. Dan kita akan tahu dengan benar apa duri dalam daging Paulus itu jika kita mengizinkan kitab suci sendiri untuk menjelaskannya kepada kita. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, kalau ingin kita menafsir satu ayat, izinkan kitab suci sendiri yang menafsirkannya. Jadi cari konteksnya, cari bagian-bagian tertentu yang menjelaskan tentang bagian itu. Pasti ada, saudara. Ya, jadi izinkan kitab suci sendiri menjelaskannya kepada kita. Nah, ini saudara. Ya,